teman-teman, pada kesempatan kali ini kami ada kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Maya Veronica Maradesa. Yang kedua ada Rohayani Linggialo. Yang ketiga ada Meiva Tumbuhan Bella. Pada saat ini kami akan mempresentasikan materi dalam kelompok kami dengan topik kalender penganggaran, penetapan asumsi-asumsi dasar, penetapan program-program proyeksi keuangan. Materi yang pertama yaitu kalender penganggaran. Kalender adalah suatu sistem yang membagi suatu tahun menjadi aktivitas-aktivitas berulang terkait keuangan pemerintah. Adapun tujuan penyusunan kalender anggaran, yang pertama menetapkan waktu yang tepat pelaksanaan aktivitas dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, pengingat aktivitas agar tidak telat memulai. Yang ketiga, menjadi kesepakatan bersama agar menjadi tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan aktivitas. Siklus APBN. Yang pertama, penyusunan APBN dari Januari sampai Juli sebelum tahun anggaran merupakan tahap penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah disiapkan oleh pemerintah, BPS, dan Bank Indonesia. Yang kedua, pembahasan dan penetapan APBN dari Agustus sampai Oktober sebelum tahun anggaran. Pada tahapan ini akan dilakukan kegiatan pembahasan antara kementerian atau lembaga selaku Chief of Operation Officer atau COO dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer atau CFO dan Menteri Perencanaan. Dihasilkan rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan RUU APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan presiden tentang rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberitahukan kepada menteri atau pimpinan lembaga agar penyampaian dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara atau lembaga. Yang ketiga, pelaksanaan APBN dari Januari sampai Desember sebelum tahun anggaran pertama. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara atau KPPN terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan Bendahara Umum Negara. Yang keempat, pelaporan dan pencatatan, itu sepanjang tahun anggaran. Bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN, KL dan Bendahara Umum Negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat LKPP yang terdiri atas laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca laporan arus kas atau LAK, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Yang terakhir ada pemeriksa dan pertanggungjawaban, yaitu pada semester dan anual. Atas LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan pemeriksaan dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Selanjutnya kita masuk pada topik yang kedua, penetapan asumsi dasar. Asumsi dasar ekonomi makro atau ADEM adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Penyusunan ADEM mengacu pada sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan perekonomian terkait baik domestik maupun internasional. Asumsi dasar terdiri dari yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Indikator yang menunjukkan aktivitas perekonomian dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Yang kedua, inflasi. Inflasi adalah situasi kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang terjadi secara meluas pada banyak aspek barang, bukan pada satu atau dua barang saja.
Yang ketiga, nilai tukar. Penentuan nilai APBN selalu berdasarkan pada asumsi nilai tukar karena dalam APBN terdapat komponen belanja pembayaran bunga utang luar negeri yang harus dibayarkan dalam mata uang asing. Yang keempat, suku bunga SBN 10 tahun. Suku bunga SBN merupakan suku bunga surat utang negara atau SUN. SUN digunakan oleh pemerintah untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam periode 1 tahun anggaran. Yang kelima, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price atau ICP. Harga minyak mentah yang melebihi dari asumsi yang ditetapkan pada APBN akan berpengaruh pada pelaksanaan APBN. ICP mempengaruhi APBN baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Yang keenam, lifting minyak dan gas. Lifting minyak dan gas adalah produksi minyak dan gas siap jual dan juga dikatakan sebagai suatu biaya untuk membawa 1 barel minyak mentah ke atas permukaan tanah. Lifting minyak dan gas bumi menjadi tolak ukur utama kinerja industri hulu migas karena langsung mempengaruhi penerimaan negara. Selanjutnya kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu penetapan program-program. Program menggariskan tindakan yang akan dilakukan oleh pihak mana, bila mana, dan di mana. Ditetapkan juga asumsi komitmen dan bidang yang akan dipengaruhi. Sebuah program dapat mencakup tujuan, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan anggaran. Akan tetapi, tidak semua kategori tersebut perlu termasuk di dalamnya. Program adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk membahas dan menentukan kegiatan yang harus dilakukan dalam usahanya untuk mencapai tujuan anggaran yang telah ditetapkan. Program disusun terlebih dahulu sebelum anggaran disusun. Suatu program biasanya disusun dalam beberapa tahun, sedangkan anggaran biasanya disusun dalam 1 tahun. Dalam program perlu ditetapkan asumsi-asumsi atau anggapan-anggapan yang menjadi dasar perencanaan. Misalnya yang pertama, inflasi tidak lebih dari 10%. Yang kedua, politik, sosial, budaya, dan keamanan stabil. Yang ketiga, pemerintah tidak mengeluarkan peraturan baru yang dapat mempengaruhi perencanaan secara signifikan. Yang keempat, harga bahan baku tidak naik lebih dari 10% dibandingkan tahun lalu. Program umumnya berupa kegiatan pokok yang akan dilaksanakan organisasi untuk melakukan strategi yang telah ditetapkan. Selanjutnya beberapa istilah program pemerintah. Yang pertama, program prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai prioritas nasional. Yang kedua, program kementerian atau lembaga. Yang selanjutnya disebut program adalah penjabaran kebijakan kementerian atau lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga, program spesifik adalah program yang hanya dilaksanakan oleh satu unit kerja eselon dalam satu kementerian atau lembaga. Yang keempat, program lintas kementerian atau lembaga. Yang selanjutnya disebut program lintas KL adalah program yang bersifat lintas antar kementerian atau lembaga. Kita masuk dalam proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan adalah perkiraan kondisi finansial sebuah organisasi atau perusahaan berdasarkan asumsi dan data yang digunakan saat penyusunannya. Dalam hal ini, proyeksi keuangan adalah hasil analisis komparatif dari data tahun sebelumnya untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang akan terjadi pada bisnis di masa mendatang. Pengalokasian sumber daya keuangan untuk membiayai program dan kegiatan kementerian negara dan lembaga perlu diproyeksikan dengan tepat untuk ditandingkan dengan rencana penerimaan negara sehingga potensi celah fiskal yang mungkin terjadi dapat ditutup melalui jumlah pembiayaan yang tepat. Salah satu hal yang penting dalam proyeksi belanja kementerian negara dan lembaga adalah proyeksi untuk menentukan besaran anggaran yang diperlukan untuk keperluan belanja operasional.
Pada Direktorat Jenderal Anggaran, metode yang digunakan dalam perhitungan proyeksi belanja operasional Kementerian Negara dan lembaga menggunakan dua jenis pendekatan. Pendekatan pertama menggunakan realisasi belanja Kementerian Negara dan lembaga 2 tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan sebagai dasar perhitungan proyeksi kebutuhan belanja operasional. Sedangkan pendekatan kedua, yaitu dasar proyeksi alokasi belanja operasional 4, menggunakan angka alokasi anggaran Kementerian Negara dan lembaga pada APBN 1 tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan. Fungsi proyeksi keuangan. Beberapa fungsi proyeksi keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penganggaran melalui alokasi budget yang tepat berdasarkan pada proyeksi keuangan. Perusahaan dapat menentukan dan merencanakan pengeluaran harian untuk membantu mengoptimalkan kinerjanya. Yang kedua, pengawasan proyeksi keuangan dapat membantu mengawasi pergerakan keuangan. Yang ketiga, antisipasi dan optimalisasi. Arus kas digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui kondisi finansial usahanya. Jika terjadi kesalahan di dalam arus kas tersebut, proyeksi keuangan bisa menunjukkan indikator apa yang menjadi penyebabnya. Data yang diperoleh dalam proyeksi mencakup. Dalam proyeksi akan dicari pola atau tren yang bersifat konsisten. Data yang diperoleh mencakup yang pertama, siklus bisnis, yang kedua, tren demografi, dan yang ketiga, anomali, histori, dan outliers, yang keempat, hubungan antar variabel. Asumsi dalam proyeksi. Proyeksi tidak dapat dibuat jika tidak ditentukan asumsi. Yang pertama, kondisi lingkungan, ekonomi. Yang kedua, kondisi yang diharapkan berdasarkan evaluasi. Yang ketiga, hubungan antar variabel berdasarkan data-data historis. 3 metode umum dalam proyeksi penganggaran menurut GFOA, yaitu yang pertama, ekstrapolasi, yaitu dengan menggunakan data historis untuk memprediksi masa depan dengan melihat tren. Yang kedua, regresi atau ekonometrika, yaitu analisis statistika berdasarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang ketiga, proyeksi gabungan, yaitu dengan menggabungkan antara proyeksi berdasar pengetahuan, yaitu lebih cenderung pada pengalaman dan perasaan terhadap situasi tertentu, dan metode kuantitatif. Sekian dari presentasi kelompok 1, kami ucapkan terima kasih.